Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Indrodayat dari UPI Kampus Sumedang, PGSD Penjas, kelas 5C dengan NIM 1806102. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk pertolongan pertama pada anak-anak atau biasanya terjadi ketika sedang berkegiatan olahraga. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang yang pertama adalah cara penanganan gigi yang copot. Yang pertama ada beberapa faktor untuk gigi copot. Yang pertama adalah penyakit pada gusi atau periodontal merupakan salah satu penyebab utama terjadinya gigi copot. Penyebab lain gigi copot antara lain adalah saat olahraga. Nah, kecelakaan kendaraan bermotor, pukulan pada gigi saat berkelahi, menggigit makanan yang keras atau terjatuh dan membentur gigi. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan gigi copot berkaitan dengan pola hidup seperti tidak menjaga kebersihan gigi dan kebiasaan merokok. Kemudian, cara mengatasi gigi copot. Gigi copot merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan medis segera mungkin. Gigi yang copot harus dibawa dokter gigi dalam jangka waktu 30 menit setelah kejadian agar bisa dipasang kembali. Beberapa langkah berikut perlu Anda lakukan ketika mengalami gigi copot. Pertama, ambil dan simpan gigi. Saat gigi copot, hal yang harus Anda lakukan adalah ambil gigi tersebut dengan menyentuh bagian mahkota giginya saja. Setelah itu, cuci atau bilas gigi tersebut dengan air hangat selama tidak lebih dari 10 detik untuk menghilangkan kotoran pada gigi. Jangan menggosokkan atau membersihkan gigi yang copot dengan sabun atau bahan lain. Kemudian, kembalikan gigi pada posisinya. Bilas mulut Anda dengan air hangat, lalu coba kembalikan gigi copot pada posisinya. Gigit kain kasa atau kain yang lembut agar gigi tidak lepas. Bila cara ini sulit dilakukan, rendam gigi dengan susu atau simpan di dalam mulut antara gusi dan pipi untuk mencegah gigi kering. Pada anak-anak, gigi susu yang lepas tidak boleh dikembalikan ke posisinya karena dapat mengganggu pertumbuhan gigi yang baru. Ketiga, segera hubungi dokter gigi. Anda harus segera mungkin pergi ke dokter gigi dalam membawa gigi yang sudah Anda bersihkan agar bisa dipasang kembali. Semakin lama Anda menunggu, semakin kecil kemungkinan gigi dapat dipasang kembali. Selama persiapan menuju dokter gigi, jika ada pendarahan, hentikan dengan menekan bagian yang berdarah. Menggunakan kasa steril atau kain lembut yang bersih. Agar tidak lagi gigi copot, Anda perlu menjaga kesehatan gigi. Yang kedua adalah mimisan. Mimisan dalam istilah medisnya epistaksis adalah keadaan terjadinya pendarahan yang keluar melalui hidung. Pendarahan dapat berlangsung dalam hitungan menit hingga beberapa jam. Mimisan bukanlah suatu diagnosis penyakit, melainkan sebuah gejala yang menandakan adanya kelainan tertentu. Mimisan sering menimbulkan kekhawatiran, tetapi perlu diketahui bahwa kejadian ini merupakan hal yang kerap dijumpai di kehidupan masyarakat sehari-hari dan jarang menimbulkan bahaya atau bersifat mengancam jiwa. Faktor risiko dan penyebab mimisan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan mimisan terjadi seperti penyebab ringan sampai penyakit serius. Penyebab tersebut bisa saja dikarenakan trauma lokal seperti menggoreng hidung atau terlalu keras atau membuang ingus terlalu keras. Bisa juga dikarenakan terjadi iritasi pada mukosa hidung akibat gas atau udara panas maupun zat kimia. Mimisan juga bisa terjadi karena tumor hidung atau sinus yang bersifat jinak atau ganas pasca operasi. Mimisan yang disebabkan oleh penyakit Sistemik adalah kelainan faktor pembentuk darah, infeksi, hipertensi, ketidakseimbangan hormon, serta penyakit pembuluh darah lainnya. Mimisan juga bisa disebabkan karena seseorang alergi terhadap bahan makanan tertentu atau alergi tertentu secara konsumsi obat-obatan, kortikosteroid, dan antikoagulan. Nah, mendiagnosis mimisan, diagnosis menurut jadi mimisan tersebut berdasarkan hasil analisis berdasarkan fisik yang detail. Kemudian pengobatan mimisan dalam adaptasi mimisan, pendamping pasien harus tetap tenang. Minta pasien untuk duduk tegak dengan posisi kepala sedikit menunduk ke bawah. Pasien dianjurkan untuk menodongkan tubuh ke depan sehingga darah tidak mengalir ke tenggorokan. Tekan hidung pasien dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk selama kurang lebih 10-15 menit untuk menghentikan pendarahan. Jadi dalam mengobati mimisan, pasien tetap tenang. Jadi kita membuat tenang dulu pasien, kemudian duduknya tegak dengan posisi kepala sedikit menunduk ke bawah. Pasien dianjurkan untuk mencondongkan tubuh ke depan sehingga darah tidak mengalir ke tenggorokan. Jadi seperti ini.
Tekan hidung pasien menggunakan ibu jari dan tunjuk selama kurang 10-15 menit menghentikan pendarahan. Jadi seperti ini ya. Jika hasil di atas telah dilakukan, namun pendarahan belum berhenti, bawalah pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Umumnya pasien akan diberi tampon atau perban untuk dimasukkan ke dalam rongga hidung yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan. Pasien juga dapat ditangani dengan cara membakar kauter atau pembuluh darah yang pecah menggunakan AgNO3 atau nitrat, atau dengan melakukan tindakan pembedahan. Kemudian ada asma. Ini sering sekali terjadi ketika sedang berolahraga yang mempunyai asma. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan pasien sesak atau sulit bernapas. Penyebab asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Namun hingga kini penyebab dari asma belum diketahui secara pasti. Inti faktor tertentu. Nah, untuk penanganannya yang pertama, tenangkan penderita. Kemudian bantu penderita untuk duduk di posisi nyaman, posisi setengah duduk. Kemudian bantu mengambilkan obat penderita jika ada atau inhaler. Dan keempat, jika dalam 5 menit tidak ada perbaikan, segera bawa ke rumah sakit. Jadi intinya untuk teman-teman di sini yang sedang dalam situasi seperti ini, teman-teman jangan panik. Yang pertama itu jangan panik. Kesimpulannya jangan panik. Kemudian cepat-cepat hubungi dokter. Kalau kita tidak menguasai teknik-teknik atau ilmu yang benar gitu. Karena tanpa kita sadari ternyata penyakit-penyakit yang sering kita jumpai ini bisa juga membahayakan jika salah penanganan. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita langsung menelepon saja kepada rumah sakit atau kita antar langsung ke rumah sakit. Itu lebih bagus. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.